Pernahkah Anda merasa terkuras energi atau bahkan lelah setelah berbicara dengan seseorang? Atau Anda sadar kalau selama ini selalu hati-hati saat berbicara, takut salah ucap? Itu bukan sekadar hari yang buruk, itu bisa jadi sinyal serius. Hari ini kita akan membahas 12 tanda bahwa Anda seharusnya memutuskan semua kontak dengan seseorang. Dan saya jamin beberapa poin ini akan membuat Anda melihat hubungan Anda dari sudut pandang yang benar-benar baru. Mari kita cari tahu, kapan saatnya berhenti berusaha memperbaiki apa yang sudah lama rusak, dan mulai peduli pada ketenangan diri sendiri. Menghentikan komunikasi bukanlah hukuman bagi orang lain, tapi tindakan penyelamatan diri untuk Anda. Ini seperti di pesawat. Pasang dulu masker oksigen untuk diri Anda sendiri. Baiklah. Mari kita mulai dengan yang paling pertama, dan mungkin yang paling kentara. Ini adalah kelelahan emosional yang terus-menerus. Pernahkah Anda merasakan ini? Anda baru saja selesai berbicara dengan seseorang, menutup telepon atau menutup pintu setelah mereka pergi. Dan Anda merasa tidak punya tenaga sama sekali untuk apapun. Seperti seluruh energi kehidupan Anda terkuras habis, meninggalkan Anda seperti cangkang kosong. Anda bisa diibaratkan seperti ponsel pintar yang indikator baterainya langsung turun dari 100% menjadi 1. Ini bukan sekadar rasa lelah biasa. Ini bisa berupa sakit kepala mendadak, apatis, di mana keinginan untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai menghilang. Inspirasi untuk bekerja atau berkarya menguap tanpa jejak. Anda merasa bukan sekadar lelah, melainkan terkuras habis, kosong. Hubungan yang sehat, meskipun terkadang ada perselisihan, seharusnya tidak berfungsi seperti ini. Mereka seharusnya memberi Anda energi, atau setidaknya membiarkan tingkat energi Anda tetap sama. Namun, mereka tidak seharusnya secara sistematis menguras energi Anda seperti baterai yang kehabisan daya. Jika Anda menyadari bahwa setelah setiap interaksi dengan orang ini, Anda membutuhkan waktu berjam-jam atau bahkan seharian penuh untuk pulih, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah sinyal yang jelas dari sistem saraf Anda. Itu berteriak kepada Anda bahwa interaksi ini beracun dan sangat merugikan bagi Anda. Tubuh Anda adalah yang pertama memberikan sinyal peringatan dan patut didengarkan. Mari kita bahas tanda kedua. Yang tak kalah penting, ini yang kita sebut sebagai bermain satu arah. Bayangkan pertandingan tenis di mana Anda terus-menerus memukul bola, berlari ke seluruh lapangan, berusaha sekuat tenaga. Sementara pasangan Anda hanya berdiri diam dan bahkan tidak berusaha mengembalikan pukulan. Gambaran yang familiar, bukan? Coba pikirkan tentang ini. Siapa yang biasanya memulai percakapan? Siapa yang pertama kali mengirim pesan, mengajak bertemu, merencanakan waktu bersama? Jika 9 dari 10 kali itu adalah Anda, maka ini bukan lagi hubungan, melainkan pekerjaan Anda untuk mempertahankannya. Atau aspek lainnya, Anda menjadi tempat curhat pribadi baginya. Anda mendengarkan cerita berjam-jam tentang masalahnya, memberikan dukungan dan nasihat. Tetapi begitu Anda mencoba berbagi sesuatu tentang diri Anda, sesuatu yang membuat Anda sakit hati, orang itu langsung kehilangan minat. Dia akan mengalihkan topik atau mengatakan sesuatu seperti, masalahmu kecil, coba lihat masalahku. Kebutuhan Anda, perasaan Anda, kesuksesan dan kegagalan Anda secara sistematis diabaikan atau diremehkan. Anda menjadi tak terlihat. Dalam hubungan semacam ini, Anda bukanlah pasangan, bukan teman. Anda adalah fungsi yang nyaman, sumber daya yang digunakan saat dibutuhkan. Dan ini perlahan tapi pasti mengikis harga diri Anda, membuat Anda meragukan kebermaknaan diri Anda sendiri. Sekarang kita beralih ke hal-hal yang lebih halus dan licik. Ciri ketiga adalah manipulasi tersembunyi. Ini bukan teriakan atau hinaan langsung. Ini adalah permainan psikologis di mana Anda perlahan-lahan terpojok dan Anda bahkan tidak langsung menyadari bagaimana bisa sampai di sana. Pertama-tama, ini adalah keahlian tingkat tinggi dalam membuat Anda merasa bersalah. Orang tersebut terus-menerus menjadikan Anda bertanggung jawab atas suasana hati buruknya atau kegagalannya. Frasa seperti, "Saya sangat kesal gara-gara kamu," atau
Andai saja kamu tidak melakukan itu, semuanya pasti baik-baik saja, adalah senjata utamanya. Anda terus-menerus merasa bersalah dan merasa harus bertanggung jawab, bahkan jika Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Selanjutnya adalah agresi pasif. Ini adalah permusuhan yang disamarkan. Contohnya, pujian yang menusuk. Oh, kamu terlihat sangat bagus untuk usiamu. Atau, diam yang disengaja dan mengabaikan sebagai respons terhadap pertanyaan Anda. Orang tersebut tidak mengatakan secara langsung bahwa ia marah, tapi menunjukkannya lewat berbagai cara. Membuat Anda bertanya-tanya, apalagi yang sudah Anda lakukan, sampai membuatnya begitu. Dan, terakhir, teknik yang paling berbahaya adalah gaslighting. Ini adalah saat Anda dibuat meragukan kewarasan atau realitas Anda sendiri. Mereka berkata, kamu hanya membayangkannya. Saya tidak pernah bilang begitu. Kamu mengada-ada, atau kamu terlalu berlebihan. Perlahan-lahan Anda mulai meragukan ingatan dan perasaan Anda sendiri. Anda berhenti mempercayai diri sendiri. Ini adalah racun lambat yang menghancurkan kepribadian Anda dari dalam, membuat Anda sepenuhnya bergantung pada pendapat sang manipulator. Dan yang terakhir, kategori tanda-tanda yang keempat. Di sini Anda tidak lagi membutuhkan kaca pembesar atau kelihayan detektif, karena penyamaran sudah terbuka. Ini adalah bentuk ketidakufajaan langsung dan terang-terangan. Ini terjadi ketika Anda dengan jelas dan tegas berkata, tolong jangan lakukan itu. Saya merasa tidak nyaman. Anda sedang menetapkan batasan pribadi Anda. Orang itu mengangguk, bilang, oke, saya paham. Tapi keesokan harinya dia melakukan hal yang sama persis. Sambil menatap lurus ke mata Anda. Ini bukan sekadar lupa. Ini adalah pertunjukan bahwa aturan Anda, perasaan Anda, dan batasan Anda sama sekali tidak penting baginya. Ini juga mencakup sikap meremehkan dan mengejek. Anda menceritakan tujuan atau impian baru Anda dengan penuh semangat, namun balasannya adalah tawa yang merendahkan dan ucapan seperti, serius? Kamu? Oh ya sudah, semoga sukses deh. Pencapaian Anda dikecilkan. Dapat promosi? Di posisi itu sih siapa saja juga bisa. Membuat lukisan? Lumayan sih. Tapi masih jauh dari karya seni betulan. Orang-orang seperti ini tidak ragu untuk mengkritik Anda di depan umum atau menceritakan kisah-kisah memalukan tentang Anda di depan teman-teman demi membuat diri mereka terlihat lebih baik. Mereka akan memotong pembicaraan Anda di tengah jalan, seolah pendapat mereka jelas jauh lebih penting. Ini bukan sekadar perilaku buruk. Ini adalah pesan yang konsisten dan disengaja untuk Anda. Kamu tidak penting, pikiranmu tidak penting, perasaanmu tidak penting. Bertahan dalam hubungan seperti ini sama saja dengan secara sukarela menerima peran sebagai orang kelas 2. Baik, mari kita lanjutkan. Tanda kelima adalah apa yang bisa disebut produsen drama permanen. Pernahkah Anda bertemu orang yang hidupnya bagai sinetron tak berujung dengan skenario yang sangat buruk? Hari ini dia merasa ada konspirasi besar di kantor. Besok dia dendam kesumat pada kasir di toko. Lusa dia krisis eksistensial gara-gara hujan. Di sekeliling orang ini selalu ada kekacauan, selalu ada konflik, selalu ada masalah genting seolah skala bencana alam. Dan masalah utamanya, Anda terus-menerus terseret ke dalam pusaran drama ini. Anda jadi penyelamat, psikolog, atau bahkan wasit dalam perselisihannya dengan musuh. Berikutnya, rencana Anda, ketenangan Anda, masalah Anda sendiri, semua itu langsung terabaikan karena dia lagi-lagi ada bencana. Mohon dipahami, mendukung orang terdekat saat mereka susah itu hal yang wajar. Tapi ketika saat susah itu berlangsung 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu bukan lagi kesulitan. Itu adalah gaya hidup. Orang seperti ini hidup dari kekacauan dan perhatian Anda. Mereka tidak butuh solusi, mereka butuh penonton. Dan selama Anda memainkan peran dalam drama mereka, hidup Anda sendiri terhenti. Saatnya menekan tombol stop.
Tanda keenam adalah apa yang bisa kita sebut kecemburuan yang berlebihan dan keinginan untuk mengontrol. Poin ini tidak hanya berlaku untuk hubungan romantis, tapi juga persahabatan, bahkan ikatan keluarga. Semuanya berawal dari hal-hal yang, pada pandangan pertama, tampak tidak berbahaya atau biasa saja. Pertanyaan seperti, Anda pergi kemana? Anda di sana dengan siapa? Mengapa tidak langsung menjawab pesan saya? Awalnya, ini mungkin terasa seperti pujian, bahkan dianggap sebagai wujud perhatian dan kepedulian. Namun, tak lama kemudian, perhatian ini berubah menjadi kendali total. Orang tersebut mulai memeriksa akun media sosial Anda, marah atau membuat masalah karena like yang Anda berikan pada orang lain. Ia menuntut laporan terus-menerus tentang keberadaan dan aktivitas Anda. Perlahan, ia mulai mengkritik teman-teman Anda, meyakinkan Anda bahwa mereka berpengaruh buruk bagi Anda. Tujuannya hanya satu, mengisolasi Anda dari orang lain, menjadikannya satu-satunya pusat dunia Anda. Setiap upaya Anda untuk menghabiskan waktu sendiri, menekuni hobi Anda, atau sekadar menyendiri, dianggap sebagai serangan pribadi atau pengkhianatan. Ia tidak menghargai ruang pribadi Anda karena merasa Anda adalah miliknya. Ini bukan cinta atau persahabatan. Ini adalah upaya untuk mengurung Anda seolah dalam sangkar meskipun terbuat dari emas. Hubungan yang sehat dibangun di atas kepercayaan dan kebebasan, bukan kecurigaan dan kendali. Ciri ketujuh, dan ini salah satu yang paling menyakitkan, adalah ketika ia terus-menerus membandingkan Anda dengan orang lain, dan perbandingan itu tidak pernah menguntungkan Anda. Pernahkah Anda menyadari bahwa dalam percakapan dengan orang ini, selalu muncul sosok-sosok orang yang dianggap sempurna? Mereka bisa jadi mantan pasangannya, teman yang dianggap lebih sukses, rekan kerja, atau bahkan tokoh fiksi. Dan dalam perbandingan itu, Anda selalu yang kalah. Frasa-frasa yang digunakan seringkali punya pola yang sama. Lihat Masha, dia sudah kurus menjelang musim panas. Beda ya dengan sebagian orang. Lihat Peter, karirnya cepat sekali menanjak. Harusnya kamu belajar darinya. Atau, mantan saya selalu tahu bagaimana membuat saya senang. Tujuan perbandingan semacam ini bukan untuk memotivasi Anda. Tujuannya adalah untuk membuat Anda merasa tidak cukup baik. Ini adalah alat manipulasi yang ampuh, yang mengikis rasa percaya diri Anda. Ini membuat Anda merasa bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa Anda terus-menerus perlu membuktikan sesuatu untuk mendapatkan persetujuan dan cintanya. Anda mulai hidup dalam pacuan tanpa akhir, berusaha untuk menyamai ideal yang tidak mungkin dicapai. Faktanya, bahkan jika Anda mencapai ideal itu, standarnya akan langsung dinaikkan lebih tinggi lagi. Karena masalahnya bukan pada Anda. Masalahnya adalah, orang itu suka melihat Anda dalam posisi selalu mengejar. Ini membuatnya merasa berkuasa dan penting. Ciri kedelapan adalah peran sebagai korban abadi, atau selalu merasa jadi korban keadaan. Orang seperti ini tidak akan pernah, dalam situasi apapun, mengakui kesalahannya. Apapun yang terjadi, selalu ada pihak lain yang disalahkan, bos yang buruk, dunia yang tidak adil, Merkurius retrograd, dan tentu saja sangat sering Anda. Tanyakan pada diri Anda, pernahkah Anda mendengar kata-kata, "Maaf, saya salah," yang sederhana dan tulus dari orang ini? Jika jawabannya tidak atau sangat jarang, itu pun dengan banyak alasan, maka ini adalah pertanda yang sangat mengkhawatirkan. Orang-orang seperti ini memang tidak mampu bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatan mereka. Setiap kali Anda mencoba membahas kesalahan mereka atau rasa sakit yang mereka timbulkan, Anda akan berhadapan dengan tembok pembelaan diri, tuduhan balik, atau cerita tentang betapa sulitnya hidup mereka. Alih-alih solusi, Anda malah disuguhi drama baru, di mana mereka adalah korban yang mulia, dan Anda adalah tiran tak berperasaan yang berani menegur mereka. Akibatnya, Anda akhirnya menyerah untuk mencoba menyelesaikan masalah, atau yang lebih parah, Anda malah meminta maaf sendiri hanya demi mengakhiri sandiwara ini. Hubungan di mana salah satu pihak tidak pernah bertanggung jawab adalah jalan buntu. Di dalamnya, Anda tidak bisa berkembang,
tidak bisa menyelesaikan konflik, dan tidak bisa merasa aman. Tanda ke-9 adalah parasitisme finansial atau materi. Hubungan itu selalu tentang memberi dan menerima, tapi terkadang pertukaran ini terasa sangat berat sebelah, terutama menyangkut uang dan sumber daya. Perhatikan bagaimana orang ini bersikap soal keuangan dalam interaksi kalian. Apakah dia sering lupa bawa dompet saat kalian pergi ke kafe? Apakah dia rutin pinjam uang tapi lupa mengembalikan? Apakah dia menumpang hidup darimu, memakai barang-barangmu seolah miliknya, tapi tidak pernah berkontribusi pada pengeluaran bersama atau kebutuhan rumah tangga? Ini bukan tentang kesulitan sementara yang bisa menimpa siapa saja. Ini tentang pemanfaatan dirimu secara sistematis dan terus-menerus, seolah kamu ATM pribadi atau penyedia layanan gratis baginya. Orang ini mungkin pandai memainkan rasa kasihan atau rasa bersalahmu dengan cerita-cerita tentang kesulitannya, agar kamu berulang kali mengeluarkan uang. Sementara itu, dia bisa santai menghabiskan uang untuk kesenangannya sendiri. Tapi saat tiba giliran membayar, dia kembali miskin dan menderita. Perilaku seperti ini bukan sekadar ketidakbertanggungjawaban finansial. Ini adalah wujud ketidakpedulian yang sangat parah. Orang ini benar-benar memanfaat kamu tanpa memberi imbalan apapun dan tidak menghargai usaha serta kerjamu. Sumber daya dan waktumu tidaklah tak terbatas, dan sudah saatnya berhenti mendanai orang yang tidak menghargainya. Ciri ke-10 adalah upaya untuk mengisolasi Anda dari lingkungan sosial Anda. Orang toksik secara naluriah tahu bahwa sistem pendukung Anda, teman, keluarga, orang-orang terdekat adalah musuh utamanya. Sebab merekalah yang bisa membuka mata Anda terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, ia memulai kampanye isolasi yang halus namun terencana. Awalnya, ia akan melontarkan kritik terhadap teman-teman Anda. Temanmu itu agak aneh, dia menatapku dengan cara yang salah. Atau temanmu itu punya pengaruh buruk, kamu jadi makin buruk kalau bersamanya. Tujuannya adalah menanamkan benih keraguan dalam diri Anda, memaksa Anda melihat orang-orang terdekat melalui sudut pandangnya. Kemudian, ia mulai membuat keributan, atau tiba-tiba sakit tepat saat Anda berencana bertemu teman, atau mengunjungi orang tua. Ia menciptakan situasi di mana Anda dipaksa memilih antara dia dan orang-orang terdekat Anda. Dan karena perasaan bersalah, Anda sering kali memilihnya. Seiring waktu, Anda sendiri mulai jarang berinteraksi dengan teman-teman demi menghindari konflik lagi. Anda menjauh dari keluarga. Lingkaran sosial Anda menyempit hingga hanya satu orang, dia. Ini adalah taktik klasik seorang pelaku kekerasan, abuser. Saat Anda sendirian, Anda menjadi lebih rentan dan tergantung. Ia mendapatkan kendali penuh atas dunia dan persepsi Anda. Jika Anda menyadari bahwa hubungan Anda dengan dunia luar melemah, tanyakan pada diri Anda, mungkinkah ini hasil dari upaya yang disengaja oleh seseorang? Tanda ke-11 adalah reaksi fisik Anda terhadap seseorang. Tubuh kita seringkali lebih pintar dari pikiran kita dan memberi sinyal jauh sebelum kita menyadari masalahnya. Cobalah dengarkan tubuh Anda. Apa yang dirasakan tubuh Anda saat melihat nama orang itu di layar ponsel, atau saat mendengar suara langkahnya mendekat? Jika jantung Anda mulai berdebar kencang, perut terasa tidak nyaman, dan bahu Anda menegang tanpa sadar, bahkan terasa seperti tertarik ke leher, itu ada alasannya. Itu adalah respons sistem saraf Anda terhadap ancaman. Tubuh Anda secara harfiah bersiap untuk respons, lawan atau lari. Ia mengingat pengalaman negatif sebelumnya dan mengaktifkan mekanisme pertahanannya. Mungkin Anda mulai mengalami migrain setelah berbicara dengannya. Atau penyakit kronis Anda kambuh. Atau Anda hanya merasa lelah dan lesu secara fisik saat bersamanya. Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Psikosomatik itu nyata. Stres emosional yang Anda alami dalam hubungan semacam ini berdampak langsung pada kesehatan fisik Anda. Jika tubuh Anda berteriak bahaya, setiap kali orang itu ada di dekat Anda, mungkin tindakan paling bijak adalah mendengarkan tubuh Anda dan menjaga jarak aman. Dan akhirnya, tanda ke-12.
Tanda ini paling sederhana tapi juga paling rumit, yaitu hilangnya kegembiraan. Cukup tanyakan pada diri Anda sebuah pertanyaan jujur. Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasa gembira saat menghabiskan waktu bersama orang ini? Bukan sekadar kelegaan, karena dia sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak membuat keributan. Bukan juga kesenangan sesaat dari pujian yang jarang datang, tapi kegembiraan yang sejati, tulus, dan murni. Ingatlah kembali awal hubungan Anda, baik itu persahabatan atau cinta. Kemungkinan besar saat itu ada banyak tawa, keringanan, dan minat bersama. Bagaimana dengan sekarang? Kemana semua itu menghilang? Jika hubungan Anda telah berubah menjadi serangkaian kewajiban, kompromi, ketegangan, dan upaya untuk menghindari konflik, maka itu sudah bukan lagi hubungan. Itu kerja keras yang tidak dibayar, bahkan sebaliknya menguras seluruh energi Anda. Hubungan yang sehat, bahkan yang paling rumit sekalipun, seharusnya membawa lebih banyak hal positif ke dalam hidup Anda daripada hal negatif. Mereka seharusnya menjadi sumber dukungan dan kebahagiaan, bukan sakit kepala yang tak berujung. Jika Anda menyadari bahwa kegembiraan sudah lama menghilang dan di tempatnya telah menetap rasa takut, kelelahan, dan kekecewaan, maka ini adalah akhir. Ini adalah tanda bahwa cerita ini telah mencapai akhirnya. Dan hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri adalah memberi titik dan berhenti membaca ulang bab-bab yang menyedihkan, dengan harapan akhir ceritanya akan berubah. Itu tidak akan berubah. Namun, semua tanda-tanda itu, dari yang pertama hingga ke-12, terasa kurang berarti dibandingkan dengan satu indikator utama. Tanda terpenting bahwa sudah waktunya bagi Anda untuk menghentikan semua kontak sama sekali tidak terletak pada perilaku orang lain. Tanda itu sebenarnya ada di dalam diri Anda. Tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan. Apa yang Anda rasakan saat orang ini tidak ada? Saat dia membatalkan janji, tidak menelepon, atau tidak mengirim pesan? Jika reaksi pertama Anda adalah rasa lega, jika Anda merasakan beban dan ketegangan terangkat dari pundak Anda, dan Anda akhirnya bisa bernapas lega, itulah jawaban Anda. Sistem saraf Anda sebenarnya sedang berteriak memberitahu Anda bahwa tanpa kehadirannya, Anda jauh lebih aman. Inilah titik balik di mana Anda akhirnya mengerti bahwa ketenangan batin Anda jauh lebih berharga daripada terus-menerus mempertahankan hubungan yang beracun. Dan ada satu poin penting lagi. Semakin sulit bagi Anda untuk mengambil keputusan untuk mengakhiri kontak, semakin besar rasa bersalah yang Anda rasakan. Justru semakin sangat Anda membutuhkan perpisahan itu. Keterikatan emosional yang kuat, yang seringkali terbangun dari manipulasi, memang membuat langkah pergi terasa begitu berat. Tapi percayalah, ini adalah obat yang sangat Anda perlukan. Pada intinya, mengakhiri kontak bukanlah tanda kelemahan atau bahkan kekejaman. Ini adalah sebuah tindakan kepedulian diri yang mendasar demi menjaga kesehatan mental Anda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda atau memicu Anda untuk berpikir, mohon berikan jempol, like, dan langganan. Subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten baru. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda pernah menghadapi situasi yang mirip? Dan tanda apa yang akhirnya menjadi penentu bagi Anda untuk memutuskan apakah akan mengubah atau malah mengakhiri hubungan tersebut? Silakan bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mungkin cerita Anda bisa membantu orang lain yang juga sedang menghadapinya.